saya Dr. Amalia. Hari ini kita akan membahas tentang diabetes. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh teman-teman dari komunitas Prolanis, komunitas diabetes dan hipertensi. Tenang aja, nggak usah tegang karena pembahasan kita kali ini ringan dan tetap berdasarkan bukti ilmiah. Diabetes adalah suatu keadaan di mana gula darah dalam tubuh kita itu tinggi. Gula darah atau glukosa seharusnya diubah tubuh kita menggunakan hormon insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Tetapi pada pasien diabetes terjadi gangguan pengubahan glukosa menjadi energi oleh hormon insulin, sehingga glukosa menumpuk di dalam tubuh kita. Lalu, kapan sih orang dikatakan diabetes? Jadi, menurut rekomendasi dari Perkeni, ada beberapa hal yang bisa digunakan sebagai batasan seseorang menderita diabetes. Yang pertama adalah gula darah puasa. Jadi kita harus puasa 8 jam dulu untuk mendapatkan hasil dari gula darah puasa. Bila hasilnya adalah lebih dari sama dengan 126, maka sudah dikatakan menderita diabetes. Yang kedua adalah menggunakan gula darah 2 jam postprandial, di mana dikatakan diabetes bila kadarnya lebih dari sama dengan 200. Dan yang ketiga, menggunakan parameter HbA1c, bila didapatkan hasil lebih dari sama dengan 6,5, maka bisa dikatakan bahwa pasien itu menderita diabetes. Jadi, kalau hasil dari cek laboratorium kalian seperti kolom yang aku sebutkan tadi, kalian harus bergerak sekarang dan kontrol ke dokter ya. Lalu, apa saja sih gejala diabetes? Yang pertama, sering haus. Kemudian sering buang air kecil, dan yang ketiga berat badan turun meskipun kalian nggak lagi diet. Awal saya tahu bahwa gula darah saya itu tinggi ketika saya diterima menjadi CPNS tahun 2002. Tidak disangka ketika hasilnya keluar, itu sebelumnya ditanya apakah punya riwayat diabetes dari keluarga. Iya, memang bapak saya terkena diabetes. Oleh karena itu, ketika dicek hasilnya 250. Walaupun demikian, diberitahu oleh bapak atau ibu dokter pada waktu itu bahwa itu bisa dinormalkan dengan obat. Saya rasakan itu tiba-tiba badan saya tidak olahraga tapi berkurang bobotnya dan sering kencing ketika pagi dan malam hari. Itu cerita awal ketika saya terkena diabetes. Sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Dan resiko terjadinya diabetes akan meningkat pada orang dengan yang kelebihan berat badan atau yang kita sebut dengan obesitas, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, serta aktivitas fisik yang kurang. Kabar baiknya, diabetes bisa loh dikendalikan. Yang pertama, dengan konsumsi makanan sehat. Hindari makanan yang mengandung gula tinggi ya. Yang kedua, perbanyak aktivitas fisik. Kamu bisa memulainya dengan berjalan kaki ringan minimal 30 menit sehari. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk mengkonsumsi obat secara rutin dan rutin memeriksakan diri ke dokter. Setelah saya ikut Prolanis, gula darah saya turun dan badan saya terasa ringan. Mengerjakan sesuatu dengan ringan sekali, enak, alhamdulillah. Lalu, kalau dibiarkan saja, apa sih yang bisa terjadi? Komplikasi yang bisa terjadi pada diabetes antara lain adalah gangguan ginjal, gangguan jantung, bahkan bisa mengakibatkan stroke. Boleh banget, tapi pilih buah dengan indeks glikemik rendah ya, seperti pir atau pepaya. Tetapi ingat, jangan berlebihan. Kalau suka camilan, boleh kok tetap nyemil. Misalnya, kamu bisa pilih kacang rebus, yogurt tawar, atau potongan sayur seperti wortel atau mentimun. Wajib tetap olahraga dan melakukan aktivitas fisik ya, karena keduanya dapat membantu obat bekerja lebih efektif dan menjaga kesehatan kamu. Teman-teman, diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pola hidup sehat, konsumsi obat yang rutin, dan dukungan seperti komunitas Prolanis, kita dapat hidup sehat, aktif, dan bahagia. Meskipun saya kena diabetes, saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, ya bekerja, ya melaksanakan olahraga, makan yang bergizi, tetap minum obat 3 kali sehari, dan kontrol ke rumah sakit atau ke Paskes 1. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga supaya mereka juga sadar betapa pentingnya untuk cek gula darah secara rutin.